Film ini bercerita tentang pengungkapan misteri pembunuhan seorang bintang rock. Suatu malam di sebuah Manhattan terjadi pembunuhan sadis yang menimpa seorang bintang rock terkenal bernama Johnny Boss. Johnny dibunuh pada saat bercinta dengan wanita yang ditemuinya di sebuah klub malam. Johnny tewas dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Esoknya, polisi datang di TKP dan mengidentifikasi korban. Di lokasi kejadian ditemukan alat memecah es yang digunakan untuk membunuh korban. Polisi bernama Nick Curran ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Polisi mendapati berkas yang tertulis nama Catherine Tremel, yang diduga adalah pacar Johnny. Dari alamat yang tertulis, Nick dan rekannya Gus mendatangi rumah Catherine. Nick dan Gus bertemu Catherine di rumah mewah yang terletak di pinggir sungai. Setelah memperkenalkan diri, Nick mulai memberikan beberapa pertanyaan. Catherine mengatakan kalau pada malam kejadian dia tidak bersama dengan Johnny. Catherine juga merasa sedih atas kematian Johnny. Adegan selanjutnya menampilkan Nick yang sedang bertemu dokter psikologi yang bernama Elizabeth. Nick menjalani pengawasan atas perilaku buruk dan kecanduan alkohol. Nick berjanji kepada Elizabeth kalau dia mau berubah, jadi lebih baik dan berhenti menjadi pecandu alkohol. Setelah dari psikolog, Nick melakukan rapat dengan tim lainnya. Tim penyidik mendapati beberapa fakta. Korban mendapatkan 31 tusukan di leher dan di dada. Tapi yang sangat aneh adalah tidak ditemukan sidik jari sama sekali, baik di tubuh korban maupun di sekeliling. Di rapat tersebut, Elizabeth menyampaikan pendapatnya. Dia mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, penulis buku adalah pembunuhnya dan melakukan persis dengan apa yang ditulisnya. Yang kedua kemungkinannya adalah seseorang ingin memfitnah penulis dengan melakukan pembunuhan secara terperinci. Dan diketahui kalau Catherine adalah penulis novel terkenal yang memiliki aset kekayaan 100 juta dolar Amerika. Catherine pernah berpacaran dengan seorang petinju profesional yang tewas di atas ring. Catherine juga pernah merilis novel tentang pembunuhan penyanyi rock yang bersampul seorang pria yang dibunuh di atas kasur. Persis seperti kejadian pembunuhan Johnny. Suatu hari, Nick dan Gus ditugaskan menjemput Catherine untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di tengah perjalanan, Catherine minta rokok ke Nick, tapi Nick bilang kalau dia sudah berhenti merokok. Di tengah obrolan mereka, Catherine bilang kalau dia akan membuat novel baru yang bercerita tentang detektif yang jatuh cinta pada wanita yang salah. Mendengar itu, Nick sedikit terkejut lalu tertawa. Di ruang interogasi, polisi bertanya kepada Catherine, "Apakah kamu telah membunuh Johnny Boss?" Catherine menjawab, kalau bukan dia yang membunuh Johnny. Catherine mengatakan kalau dia dan Johnny telah berpacaran selama 1,5 tahun. Dia suka dengan pria yang tahu bagaimana memuaskan wanita. Setelah diinterogasi, Catherine menjalani tes kebohongan dengan alat lie detector. Hasil menunjukkan kalau Catherine tidak berbohong. Kemudian Nick mengantarkan Catherine pulang. Di perjalanan Nick masih tidak percaya kalau Catherine tidak melakukan pembunuhan. Tapi Catherine terus menyangkal dan bersikukuh kalau dia tidak bersalah. Suatu malam, Nick dan Elizabeth berkencan di apartemen. Elizabeth bilang kalau dia dulunya kenal dengan Catherine saat masih belajar di universitas. Nick heran kenapa Elizabeth nggak bilang dari awal-awal kalau dia kenal Catherine udah lama. Esoknya, Nick diberi tugas untuk membuntuti Catherine kemanapun dia pergi. Mereka berdua kebut-kebutan dan Nick hampir saja menabrak truk trailer ketika dia gagal menyalip. Kemudian Catherine terlihat berhenti di sebuah rumah. Nick mencari tahu siapa pemilik rumah tersebut dan melihat isi kotak pos. Tertulis nama wanita bernama Hazel Dobkins. Hazel adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Namun suatu hari dia membunuh seluruh keluarganya dengan pisau. Dan dia gak tahu alasan kenapa dia melakukan itu. Esoknya Nick datang ke rumah Catherine. Di sana dia melihat beberapa potongan koran yang berisi kasus Nick di masa lampau.
Dulu Nick pernah menembak warga sipil saat melakukan penyamaran. Catherine pun merayu Nick untuk menceritakan bagaimana rasanya membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian pada saat Catherine menyiapkan minuman, Nick memperhatikan kalau pemecah es batu yang digunakan Catherine sama dengan yang ditemukan di lokasi pembunuhan Johnny Boss. Dari rumah Catherine, Nick buru-buru pulang dan langsung ke kantor. Dia kesal karena Catherine tahu semua data tentang Nick. Nick yakin kalau Nielsen telah menjual datanya kepada Catherine. Nick yang marah menyerah Nielsen. Untung saja teman-temannya segera melerai mereka. Malamnya Nick mendapat telepon dari Gus rekannya yang mengabarkan kalau Nielsen tewas ditembak di kepalanya. Nick yang sehari sebelumnya habis berseteru tentu saja jadi sasaran kecurigaan kepolisian. Polisi lalu menginterogasi Nick. Nick mengatakan kalau dia tidak membunuh Wilson. Hal ini diperkuat keterangan dari Elizabeth yang mengatakan kalau Nick bersamanya saat kejadian tadi malam. Atas bantuan itu Nick berterima kasih kepada Elizabeth. Sebelum pulang, Nick bertanya kepada temannya tentang orang tua Catherine yang meninggal karena kesalahan. Temannya menjawab kalau itu kesalahan murni. Perahu yang ditumpangi, ortunya meledak karena kebocoran bahan bakar. Lalu Nick bersikeras kalau yang membunuh Nielsen adalah Catherine. Nick dan Catherine berkencan semalaman, paginya mereka jalan-jalan di pantai. Bus yang mengetahui hal itu sangat kesal. Bus mengatakan kalau Nick sangat ceroboh dengan meniduri Catherine. Hal itu bisa membahayakan keselamatannya. Setelah ngopi dengan Gus ketika hendak pulang, Nick nyaris bertabrak mobil. Beruntung Nick masih selamat. Dia pun langsung memajar mobil tersebut yang akhirnya terjungkal. Ternyata pengemudi mobil tersebut adalah Oxy, teman lesbi Catherine yang cemburu kepada Nick. Catherine bercerita tentang masa lalunya. Dulunya dia pernah menjalani suatu hubungan dengan seorang wanita yang bernama Lisa Hoberman. Setelah diselidiki ternyata Lisa adalah Elizabeth. Nick yang sudah mengetahui hal itu lalu diam-diam masuk ke dalam rumah Elizabeth dan di sana ia menengahkan tentang hal tersebut. Elizabeth membenarkan hal tersebut yang dimana ia dulu memang pernah berhubungan dengan Catherine tapi hanya sekali dan dia takut dengan Catherine. Karena sebenarnya dia adalah seorang psikopat yang sangat pintar dan semakin kesini Nick seakan-akan lebih percaya kepada Catherine ketimbang Elizabeth. Setelah itu Nick mencari informasi tentang suami Elizabeth yang dikatakan sudah meninggal beberapa tahun lalu karena ditembak. Saat Nick di rumah Catherine dia melihat novel tentangnya yang sudah hampir selesai dan saat Nick ingin memeluk Catherine ia melepaskannya dan mengucapkan selamat tinggal karena novelnya sudah tamat. Nick yang terlihat sedang merenung tiba-tiba didatangi oleh Gus dan di sana Gus mengatakan teman Catherine yang tahu tentangnya sedang menunggunya. Dan setelah sampai Nick disuruh menunggu di mobil. Sementara itu Gus menemui orang tersebut ke dalam. Setibanya di lantai 4 tiba-tiba saja ada orang menggunakan penutup kepala yang langsung menusuknya. Nick yang baru saja tiba di situ tidak bisa berbuat apa-apa melihat rekannya yang sudah tergeletak di lantai. Dengan sigap, Nick mengambil pistol milik Gus dan bersiap untuk membela diri. Lalu tiba-tiba saja dari balik pintu muncullah Elizabeth dengan wajah bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Elizabeth ingin memberikan sesuatu dari kantongnya. Nick langsung menembaknya di titik itu juga. Kemudian setelah dicek kantong Elizabeth ternyata adalah kunci ruangan Nick yang ia simpan selama ini. Dia pun sangat menyesal atas perbuatannya itu. Dia hanya diam sepanjang waktu. Sementara polisi menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan semua hasil temuan polisi, ternyata di rumah Elizabeth banyak ditemukan figuran tentang Catherine. Nick lalu diberikan selamat oleh teman-temannya, karena sudah berhasil menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Sesampainya di rumah, Catherine ternyata sudah menunggunya dengan menangis tentunya. Catherine mengatakan jika dia tidak ingin kehilangan Nick seperti bintang rockstar tersebut. Lalu setelah itu mereka bercinta. Setelah selesai mereka pun sedikit berbincang-bincang yang tidak penting. Dan ketika itu kamera disorot ke bawah, di situ terdapat pemecah es yang artinya telah terjadi pemutarbalikan fakta yang sebenarnya. Dan film pun selesai.